많이 아프시죠? 도도히 불러주세요! 도도히! Chemistry di antara Guwon dan Do-hee pada momentum pengisian daya tidak bisa tidak telah menjadi alasan utama mereka menjadi semakin dekat satu sama lain. Untungnya, pengakuan dan kejujuran atas perasaan telah mengalahkan penyangkalan dan egoisme dalam diri mereka. Keputusan untuk mundur dari situasi perang strategi pencalonan Komisaris Mirai dianggap Do-hee sebagai pilihan sikap paling bijaksana demi melindungi masa depan kehidupannya dan orang yang disayanginya. Keputusan Do-hee telah berdampak besar dan membawa perubahan dalam benak Guwon. Benarkah sang iblis telah berubah menjadi lebih manusia daripada manusia? Ikuti kelanjutan alur ceritanya di episode 8. Tapi sebelum itu, isi daya dulu lah. Ketika Guwon terbaring sekarat bersimbah darah di tanah karena serangan si pembunuh bayaran, Bokyu muncul dengan berani mendorong si pembunuh misterius itu hingga merobek sebagian topeng yang menutup wajahnya. Mengetahui kekuatan magis Guwon akan dapat melacak keberadaan seseorang melalui pengenalan wajah telah membuat pembunuh itu sangat ketakutan dan melarikan diri. Namun hingga saat ini, dengan Do-hee yang masih ditahan di kantor polisi dan sihir Guwon di luar jangkauannya, pengejaran tidaklah mungkin. Guwon justru harus segera dilarikan ambulans ke ruang gawat darurat untuk menyelamatkan nyawanya. 혈압도 낮고 박동수도 떨어집니다. 수액 최대한 짜주세요. Tim dokter memperkirakan ia tidak akan bertahan malam itu. Guwon yang terbaring lemah disiksa oleh panasnya api neraka dalam alam bawah sadarnya. Untungnya, seorang detektif bersimpati dan bersedia diam-diam mengeluarkan Do-hee ke rumah sakit untuk menemui Guwon. Dalam perjalanannya ke ruangan Guwon, ia disergap oleh Gayong yang menyalahkannya atas kejadian yang menimpa Guwon. 도도히 너 때문에 이 사장이 이렇게 된 거야. 네가 우리 사장을 Do-hee segera bergegas ke samping tempat Guwon dan meletakkan pergelangan tangannya di genggaman tangan Guwon. Pada awalnya tidak ada gerakan dan Do-hee semakin jatuh pada penyesalan dan rasa putus asa seakan semua sudah sangat terlambat. 너는 나를 항상 지켜줬는데 내가 너무 늦어버렸어. 무거운데 좀 내려가지. Namun tato itu mulai bersinar dan Guwon membuka matanya. Dengan mengeluh keberatan karena Do-hee yang sedang menangis itu menindihnya, Guwon telah kembali sadar dan Do-hee sangat gembira mengetahuinya. Tanpa ragu, Guwon menariknya dengan kuat ke dalam pelukannya untuk pengisian daya maksimal. 충전이 좀 필요해. Sementara Guwon nampak mulai sembuh, Gayong dan Sok-hun harus menyaksikan mereka dari luar ruangan dengan hati mereka yang terluka. Dengan kekuatan magis yang tersendat-sendat, Guwon yang dalam perawatan Bokyu mendapat kejutan dari kunjungan geng anjing liar yang mendadak mengangkat Guwon sebagai pemimpin baru mereka. Mereka berbaris dengan rapi dan menyiapkan koreografi khusus untuk bos baru mereka, Guwon. Perintah pertama Guwon untuk menjaga jarak 5 meter darinya dipatuhi dengan sungguh-sungguh dengan mengukurnya menggunakan meteran roll secara presisi. 형님의 역사적인 첫 명령이다. 절대 이 선을 넘지 않도록 이쪽. 그게 낫겠다. 더러워. Do-hee kembali dibebaskan ke polisian karena kurangnya bukti. Tentu saja ini semua adalah rekayasa Sukmin yang telah menyuap atasan tim kepolisian untuk menangkap Do-hee. Setibanya di rumah sakit, ia dan Dajong sempat terkejut dan mengabaikan barisan anggota gangster anjing liar yang menyambutnya. Guwon segera melompat dari tempat tidur menyambut kedatangannya dan mengucapkan kata-kata manis yang membuat Do-hee tersipu. 그래도 치료 받아야지. 너랑 있는 게 치료야. Sementara Dajong dan Bokyu meleleh di belakang mereka. Dan inilah saat yang tepat untuk berpelukan.
Kali ini Dohee yang mengarahkan Gwon agar memperluas area kontak kulit ke kulit dalam proses pengisian daya kembali lebih maksimal dan penyembuhan Gwon dapat lebih cepat. Gwon tidak hanya merasa sedang dibujuk, tetapi juga merasa sepertinya inilah saatnya. Well, skip aja ya. Keesokan paginya, Gwon yang mengetahui Dohee hendak beranjak untuk berangkat ke kantor, menarik Dohee kembali ke tempat tidur dan memohon agar dia mengambil cuti. Dohee bersikeras hingga Gwon meminta 5 menit tambahan dalam pelukannya sebelum Dohee benar-benar pergi. 출근해야겠다. 딱 5분만 더 충전하자. Gwon bersikeras untuk berangkat dan mengikuti Dohee ke tempat kerja. Hari itu, Gayong yang didorong oleh kekhawatirannya terhadap Gwon mendatangi Dohee di kantornya dan menumpahkan segala keluhan dan segala pemikirannya terhadap Dohee. Dia menuduh Dohee telah mengeksploitasi Gwon dengan memanfaatkannya, melemahkannya, dan hampir saja membuatnya mati. Puas meluapkan emosinya pada Dohee, Gayong juga menemui Gwon dan menyampaikan isi hati dan pemikirannya. Dia meminta Gwon untuk berhenti berpura-pura tidak tahu bahwa jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa dia perlahan-lahan menjadi lebih manusiawi karena dia telah jatuh cinta pada Dohee. 해지는 거 도도이 때문이잖아. 그건 네가 상관할 바 아니야. 한테 특별해졌냐고. 그 여자 때문에 자꾸 인간적인 감정을 느끼니까. Gayong mengingatkan Gwon bahwa dia adalah iblis dan memintanya untuk bersikap seperti seharusnya iblis. Di dalam mobil, Dohee dan Gwon terjebak dalam situasi yang tidak nyaman selepas percakapan mereka dengan Gayong. Namun mereka berusaha mengalihkan pembicaraan dengan membahas pentas pertunjukan teater Sunwol yang dijadwalkan ulang. Ketika malam hari tiba, Dohee menyelinap keluar ke balkon dan memikirkan Nyonya Ju. Bayangan imajiner Nyonya Ju memintanya agar mendahulukan kepentingan pribadinya dan keluarga barunya. Nyonya Ju ingin Dohee melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri, yang terkadang itu berarti melakukan yang terbaik untuk seseorang yang disayanginya. Maka Dohee pun segera menelpon Sok-hun. 나 할 말이 있어. Pada rapat dewan keesokan harinya, dia mengambil keputusan dan mengumumkan sebelum rapat itu dimulai bahwa dia mundur dari pencalonan dirinya sebagai komisaris perusahaan Mirai. Menanggapi ucapan selamat dari Sukmin, kecurigaan Suan, dan seringai Do Kyung, dia menyatakan bahwa dia sudah mundur dari peperangan dan perebutan warisan. Namun Gwon yang tidak memahami keputusan tersebut segera menariknya menuntut penjelasan atas alasan mengapa Dohee menyerah. Dohee tidak lagi menggunakan kata-kata biasa ketika memberi alasan yang tepat kepada Gwon. Dohee terpaksa mengeluarkan kata-kata tajam dan dingin untuk menjawab rasa penasaran Gwon dengan mengatakan bahwa ia tak lagi percaya bahwa Gwon mampu melindunginya. Ia juga menambahkan saking lemahnya Gwon, ia bahkan tak bisa melindungi dirinya sendiri. 장 지켜줄 수 없어. 너 자신조차 지키지 못할 정도로 약하니까. Gwon terlihat menahan rasa sakit yang begitu mendalam di hatinya hingga sesaat setelah Dohee pergi, ia berlutut kesakitan. Sakit karena luka yang belum sembuh, juga sakit di hatinya yang kini terluka. Sementara Sukmin dan Do Kyung menyaksikannya dari kejauhan di balik jendela gedung. Namun sang mantan iblis ini tidak akan diam begitu saja bertekuk lutut selama jantungnya berdetak dan nafasnya masih berhembus. Dengan marah, ia menemui Sok-hun dan memojokkannya dengan teriakan dan bentakan. Tidak kalah kesal, Sok-hun juga membentaknya dan mengatakan bahwa semua ini dilakukan Dohee karena Gwon. Dia mengatakan bahwa Dohee selalu menyalahkan dirinya sendiri atas kematian orang tuanya. Dan sekarang dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Nyonya Ju. Sok-hun kembali menegaskan bahwa keselamatan Gwon adalah alasan utama mengapa Dohee menyerah. 당신 때문에 포기한 거야. 당신 또 다칠까 봐. Gwon dengan hati manusianya saat ini benar-benar telah melupakan bahwa dia adalah iblis. Dia segera bergegas menyusul Dohee ke apartemennya dan mendapati tempat itu kosong. Dia pun menuju suatu tempat yang dia tahu Dohee akan selalu menemukan penghiburan, yakni rumah kaca Nyonya Ju. Dohee menemukan beberapa kelopak bunga terserak di lantai karena layu dan mengucapkan permintaan maafnya kepada Nyonya Ju. Gwon memasuki tempat itu dan menunjukkan sikap bahwa ia telah memahami masalahnya
dan tidak ingin Do-hee menyerah karena dia. Kwon mengajaknya kembali berjuang dan melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri karena hal itu adalah yang terbaik juga untuk diri Kwon. Do-hee menatapnya dalam-dalam dan mengatakan bahwa semua orang yang pernah dicintainya telah mati dan Kwon juga akan mati karena dia. Kwon bergerak mendekat dan mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan hal itu. 상관없어. Kemudian sambil meraih wajahnya dengan kedua tangannya, Kwon menciumnya. Ketika setitik air mata menetes dan penyiram air mulai menyala menghujani mereka, Do-hee membalas ciumannya dengan diiringi suara hati Kwon tentang pilihannya untuk menjalani takdirnya. Sampai di sini cerita akan berlanjut ke episode berikutnya. Dukung channel ini agar terus berkembang dengan melakukan hal-hal berikut. Kamsahamnida. Annyeong.